Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabela Busta Latifah, kelas 1M PGSD, NIM 2021143519, Prodi PGSD. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi dengan tema Hakikat Pendidikan. Universitas PGRI Palembang, mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu, Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Untuk penjelasan yang pertama dengan subtema Hakikat Pendidikan berdasarkan filsafat pendidikan. Pengertian hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar. Di Indonesia menginginkan pendidikan yang lebih baik. Hal inilah yang melatar belakangi terjadinya pergantian kurikulum secara terus-menerus. Untuk penjelasan yang kedua, pengertian filsafat pendidikan. Dari awal, pendidikan tidak pernah lepas dari filsafat, bahkan menjadi bagian dari filsafat. Filsafat pendidikan adalah filsafat harapan, yaitu cara pandang filsafat yang masuk dan dipakai dalam bidang pendidikan, khususnya menjelaskan tentang apa, mengapa, dan bagaimana pendidikan itu secara mendasar. Untuk penjelasan yang ketiga, ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat merupakan cakupan yang dikaji dalam filsafat. Dilihat dari sisi sifatnya, sekurang-kurangnya dapat dikelompokkan menjadi dua. Bagian yang dapat dijadikan acuan dalam menelaah filsafat, yaitu 1. Subjektif. Subjektif adalah suatu keadaan menurut pandangan dan perasaan sendiri yang tidak langsung mengenai pokok esensinya. Dan yang kedua, normatif. Normatif adalah suatu keadaan yang berpegang teguh pada kaidah yang berlaku atau sistematis. Untuk penjelasan yang keempat, filsafat pendidikan. Menurut Mudia Harjo 2004, filsafat pendidikan dapat dibedakan ke dalam dua macam, yakni filsafat praktik pendidikan dan filsafat ilmu pendidikan. Filsafat praktik pendidikan adalah analis kritis dan komprehensif tentang bagaimana seharusnya pendidikan diselenggarakan dan dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Dan yang kedua, filsafat ilmu pendidikan adalah analis kritik dan komprehensif tentang pendidikan dan konsep-konsep psikologi pendidikan yang berkaitan dengan teori-teori belajar, evaluasi belajar, prosedur sistematis tentang penyusunan kurikulum. Untuk penjelasan yang berikutnya, manfaat filsafat pendidikan. 1. Filsafat monolog mendidik. 2. Filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, filsafat memberikan pandangan yang luas. Keempat, filsafat merupakan latihan untuk berpikir sendiri. Dan yang kelima, filsafat memberikan dasar-dasar baik untuk hidup kita sendiri, terutama dalam etika maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan lainnya seperti sosiologi, ilmu jiwa, ilmu mendidik, dan sebagainya. Tujuan filsafat pendidikan. 1. Dengan berpikir filsafat, seseorang bisa menjadi manusia, lebih mendidik dan membangun diri sendiri. 2. Seseorang dapat menjadi orang yang dapat berpikir sendiri. 3. Memberikan dasar-dasar pengetahuan, memberikan pandangan yang sintesis pada pula, sehingga seluruh pengetahuan merupakan satu kesatuan. 4. Hidup seseorang dipimpin oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Sebab itu, mengetahui pengetahuan berdasar berarti mengetahui dasar-dasar hidup diri sendiri. 5. Bagi seorang pendidik, filsafat mempunyai kepentingan istimewa karena filsafatlah yang memberikan dasar-dasar dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang mengenai manusia seperti misalnya ilmu pendidikan atau mendidik. Penjelasan yang berikutnya, aliran-aliran filsafat pendidikan. 1. Aliran filsafat idealisme adalah filosofis yang mempunyai ciri khas yang berpusat bahwa ide hanya kebenaran realitas. Dalam mencari sebuah kebenaran, keindahan dan keadilan yang abadi, Plato yang mencetuskan pandangan bahwa aliran idealisme yang termasuk di dalam bakunya terdapat dua dunia, yakni dunia spiritual yang abadi, permanen, dan universal. Dapat dipahami bahwa aliran idealisme adalah suatu aliran filsafat yang memiliki cara pandang bahwa hakikatnya segala sesuatu terjadi pada ide manusia. Kebenaran yang nyata sebenarnya muncul lebih dahulu dalam realitas, ide dan pikiran, bukan dari hal-hal yang bersifat materi. Yang kedua, aliran filsafat perennialisme adalah suatu aliran pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme lahir dan bereaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme berpandangan bahwa situasi dunia ini sudah dewasa dan penuh kekacauan, keraguan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, sosio-kultural.
Saran yang ditawarkan pada kaum perennialisme merupakan jalan mundur ke belakang dengan menggunakan kembali nilai atau prinsip umum yang menjadi pandangan hidup yang kuat. Di zaman kuno dan abad pertengahan, pandangan Plato dan Aristoteles mewakili peradaban kuno Yunani, serta ajaran Thomas Aquinas dan dari abad pertengahan. 3. Aliran filsafat esensialisme merupakan aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali pada kebudayaan lampau. Yang paling dipedomani adalah Renaissance, yaitu tumbuh dan berkembang di area abad 11, 12, 13, dan 14 Masehi. Selanjutnya untuk penjelasan yang terakhir, pentingnya filsafat terhadap manusia. 1. Dengan mempelajari filsafat, diharapkan bisa menambah pengetahuan. Dengan bertambahnya suatu ilmu, maka bertambahlah cakrawala pemikiran dan pengalaman. 2. Dasar seluruh tindakan. Sebetulnya filsafat mengandung ide-ide. Dengan ide itulah yang mampu membawa manusia menuju ke arah kemampuan dalam merancang kesadaran di setiap tindakannya. Dengan begitu, manusia akan lebih tangkap dengan lingkungan dan dirinya.